Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, di sini kami dari kelompok 1 mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan tahun 2019 kelas B. Nah, kami dari kelompok 1 ini dalam memenuhi tugas mata kuliah Geografi Pengembangan Wilayah yang diampu oleh Pak Samadi. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Ada saya Putri Maulidia, ada Ade Jordi, Tengku Fayi Indrianisa, Dea Nur Anggraini, Safira Andini Zaitunisa, Alnovanda Femismata, Sabila Ainun, Nur Hikmah, Zainul Arif, Cindy Adria, Trisna Ayuning Tias, Ariskin Pawiranata, dan Tika Paraanisa. Nah, di sini kami kelompok 1 membahas mengenai kondisi Hulu Das Ciliwung tentang pengaruh penduduk yang bekerja dan yang bersekolah. Nah, di sini kami kelompok 1 akan membahas mengenai pengaruh peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan bersekolah di kawasan Hulu Das Ciliwung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea Nur Anggraini. Kepada Dea, saya persilahkan. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dari pembahasan kelompok kami. Struktur pembahasan dari kelompok kami ini terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, dan yang ketiga pembahasan. Dalam pendahuluan, kelompok kami menuliskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat dari penulisan. Lalu untuk metode penelitiannya, kami membahas mengenai lokasi penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data. Dan pada bagian pembahasan, kelompok kami membahas mengenai 4 pembahasan. Yang pertama adalah kondisi pendidikan di daerah Hulu Das Ciliwung. Yang kedua adalah kondisi pekerja di daerah Hulu Das Ciliwung. Yang ketiga, keberlanjutan kawasan pemukiman akibat meningkatnya kuantitas penduduk. Dan yang keempat adalah keterkaitan permasalahan pekerjaan dan pendidikan pada daerah Hulu Das Ciliwung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hikmah. Pertama ada daerah aliran sungai. Nah, daerah aliran sungai ini adalah daerah yang dibatasi punggung-punggung gunung, di mana air hujan yang jatuh daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. Nah, selain itu, daerah aliran sungai menurut peraturan pemerintah nomor 37 adalah satu kesatuan sungai-sungai kecil dan sungai-sungai besar. Nah, daerah aliran sungai ini mempunyai banyak fungsi bagi kehidupan, yaitu untuk mengalirkan, menyimpan, dan menampung air. Selanjutnya ada das bagian hulu. Nah, das bagian hulu ini adalah suatu wilayah daratan, bagian dari das yang dicirikan dengan topografi bergelombang, berbukit, dan atau bergunung. Kerapatan drainasenya relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk ke sungai utama dan sumber erosi yang sebagian terangkut menjadi sedimen daerah hilir. Nah, das bagian hulu ini mempunyai fungsi sebagai konservasi dan juga berfungsi sebagai pemasok air untuk wilayah yang ada di bawahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ade Jordi. Selanjutnya ada tentang Das Ciliwung. Das Ciliwung adalah das yang meliputi luas areal 370,8 km persegi. Panjang sungai utamanya 124,1 km menurut toposekuensinya. Dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu ada hulu, tengah, dan hilir, yang masing-masing dengan stasiun pengamatan arus sungai di Bandung, Katulampa, Bogor, Ratu Jaya, Depok, dan pintu air Manggarai, Jakarta Selatan. Das Ciliwung yang terbentang dari hulu yang terletak di daerah Bogor, yang meliputi kawasan Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Cisarua hingga kawasan hilir di pantai utara Jakarta. Aliran Sungai Ciliwung di bagian hilir mulai dari pintu air Manggarai sampai ke Laut Jawa yang terhubung dengan banjir Kanal Barat Kota Bogor, Depok maupun Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, pembahasan mengenai daerah aliran Sungai Ciliwung di bagian hulu. Das Ciliwung di bagian hulu memiliki luas sekitar 15.101 hektar, sedangkan luas keseluruhan Das Ciliwung hulu dan dari hulu sampai hilir adalah 36.839.000 hektar, sehingga luas Das Ciliwung bagian hulu adalah 40,18%. Penggunaan lahan Das Ciliwung hulu meliputi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, kebun campuran, kebun teh, lahan terbangun, dan lain-lain. Daerah aliran Sungai Ciliwung bagian hulu berada di 2 kabupaten, yaitu Bogor dan Kota Bogor, Jawa Barat. Merupakan salah satu dari 13 das dalam kondisi yang sangat kritis akibat perubahan penggunaan lahan. Di tahun 2006, luas lahan hutan di kawasan hulu das di bagian Ciliwung mencapai 5.641 hektar. Namun luasnya menurun sesuai interdependensi pengaturan hidrologi lingkungan bagi wilayah hulu dan hilir termasuk di ibu kota
negara, yaitu DKI Jakarta. Perubahan penggunaan lahan di kawasan DAS yaitu perubahan lahan hutan menjadi perladangan, perkebunan, dan pemukiman. Perubahan dan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar sini tanpa memperhatikan upaya-upaya terganggunya karakteristik wilayah DAS tersebut. Oleh sebab itu diperlukan analisis dan penggunaan dan serta pengolahan serta kaitannya terhadap peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di dan bersekolah yang ada di kawasan Hulu DAS Ciliwung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zainul Arif. Oke, baik. Terima kasih Saudara Adi Juardi atas kesempatannya. Di sini untuk metode penelitiannya terbagi menjadi 4 komponen. Ada lokasi penelitian yang berada di kawasan DAS Ciliwung, terutama pada bagian hulunya. Kemudian ada metode penelitian dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Kemudian ada teknik pengumpulan data secara studi literatur dan analisis data secara deskriptif kualitatif. Dari 4 komponen ini akan saya jelaskan masing-masing per poinnya, mulai dari metode penelitiannya. Untuk metodenya yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini juga disebut dengan feasibility study yang bermaksud untuk memperoleh dari data awal. Nah, penelitian deskriptif merupakan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini perlu mencari tahu terkait pengaruh peningkatan jumlah penduduk bekerja dan penduduk bersekolah terhadap kondisi kawasan Hulu DAS Ciliwung. Dan untuk teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan beberapa instrumen atau alat yang dapat dipakai sebagai pengumpul data agar data lebih akurat. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data-data melalui literatur dari jurnal, internet, maupun bacaan baik buku teks ataupun kertas yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian selanjutnya ada analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka. Langkah-langkahnya adalah reduksi data, penyajian data dengan bagan dan teks, kemudian penarikan kesimpulan. Teknik analisis ini dipergunakan untuk menganalisis pengaruh peningkatan jumlah penduduk bekerja dan penduduk bersekolah terhadap kondisi kawasan Hulu DAS Ciliwung. Oke, untuk penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Cindy Adria. Baik, terima kasih kepada Saudara Zainul Arif atas kesempatannya. Lalu untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai kondisi administratif DAS Ciliwung Hulu. Di bagian DAS Hulu DAS Ciliwung yang berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. DAS Ciliwung Hulu secara geografis terletak di 6 derajat 37 sampai 6 derajat 46 lintang selatan dan 106 derajat 50 sampai 107 derajat bujur timur. DAS Ciliwung Hulu memiliki luas sekitar 15.101 hektar. DAS Ciliwung Hulu ini terdiri dari 7 subdas, yaitu Subdas Cisuruen, Subdas Ciliwung, Subdas Cisukabirus, Subdas Ciesek, Subdas Cisupan, dan Subdas Cibalok dan Subdas Cisarua. DAS Ciliwung Hulu secara administratif berada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, Jawa Barat yang meliputi Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Sukaraja, dan Kecamatan Bogor Timur, serta Kecamatan Kabapan Madang, Kecamatan Cipanas, dan Kecamatan Sukamakmur. Berikut ini merupakan peta administratif DAS Ciliwung Hulu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Trisna. Kepada Trisna, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi pendidikan di daerah Hulu DAS Ciliwung. Secara administratif, DAS Ciliwung Hulu mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Kota Bogor Timur.
Secara umum, kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor sendiri sedang dalam proses perkembangan, di mana pemerintah Kabupaten Bogor sedang melakukan pemerataan dan perluasan pendidikan yang merupakan prioritas dari pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor. Selain itu, peningkatan kualifikasi pendidikan dan mutu guru dilakukan dengan mengupayakan peningkatan program pendidikan dan pelatihan guru secara berkesinambungan. Kondisi pendidikan di beberapa kecamatan sekitar Das Ciliwung Hulu sudah cukup banyak jumlahnya, terutama untuk tingkat SD sampai SMP. Namun untuk tingkat SMA sendiri itu masih tergolong sedikit. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya permasalahan pendidikan di daerah Hulu Das Ciliwung, yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal datang dari wali murid peserta didik, faktor peserta didiknya sendiri, dan faktor dari tenaga pengajar. Sedangkan faktor eksternal itu terdapat dari lingkungannya seperti fasilitas yang tidak memadai dan beberapa sekolah dengan bangunan yang rusak. Selain itu, kesadaran terkait pentingnya pendidikan juga masih kurang, di mana masih ada anak-anak yang tidak bersekolah karena kesulitan dalam hal ekonomi, atau hanya bersekolah sampai tingkat SMP dan memutuskan untuk bekerja, sehingga masih sedikit remaja dan beberapa kecamatan tersebut yang meneruskan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Apalagi saat pandemi seperti sekarang ini, proses belajar mengajar yang seharusnya dilakukan secara daring masih cukup sulit dilakukan karena beberapa kendala yang mengakibatkan makin banyaknya angka putus sekolah. Nah, dari tabel yang tadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah sekolah di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor yang berada di daerah Hulu Das Ciliwung, yaitu Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, selama kisaran 3 tahun terakhir jumlahnya cenderung stabil, sehingga tidak banyak mengalami pengurangan ataupun penambahan yang signifikan. Di wilayah Kecamatan Megamendung sendiri, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengambil alih pengolahan sebuah yayasan sekolah swasta sebagai solusi untuk memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal. Untuk selanjutnya, status sekolah tersebut diubah menjadi kelas jauh SMP Negeri 1 Megamendung. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak didik di wilayah Megamendung dapat terus mengenyam pendidikan. Kemudian, solusi selanjutnya dapat dilakukan seleksi wilayah yang dilihat dari aspek lokasi yang memiliki aksesibilitas ke tempat untuk mengenyam pendidikan yang relatif sulit. Sehingga pembangunan di bidang pendidikan, terutama pembangunan sarana pendidikan maupun tempat pelaksanaan pendidikan di tempat-tempat yang sulit dijangkau, dapat lebih efektif dan maksimal dalam pemerataan intelektual bagi para generasi muda, khususnya di daerah Hulu Das Ciliwung. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indri. Selanjutnya, ini ada kondisi pekerja di Hulu Das Ciliwung. Selama tahun 2020, Kabupaten Bogor memiliki tingkat partisipasi kerja sebesar 62,65%. Sedangkan untuk jumlah angkatan kerja sekitar 2.733.670 orang selama tahun 2021. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional di BPS, Kabupaten Bogor itu sebanyak 2.342.939 orang adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah bekerja yang masing-masing memiliki status pekerjaan. Berikut adalah tabel jumlah pekerja tahun 15 tahun ke atas dengan status pekerjaan utama. Itu ada berusaha sendiri, ada berusaha dibantu buruh tidak dibayar, ada berusaha dibantu buruh dibayar, buruh, karyawan atau pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non-pertanian, dan pekerja keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabila Ainun. Di sini saya melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu saya akan membahas tentang kondisi pekerja di daerah Hulu Das Ciliwung. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Dengan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dan seminggu yang akan datang. Gitu. Nah, penduduk usia bekerja adalah penduduk yang umurnya itu 15 tahun ke atas. Sedangkan untuk angkatan kerja adalah penduduk yang usia kerjanya itu 15 tahun ke atas yang bekerja namun belum punya pekerjaan secara tetap atau hanya bersifat sementara. Nah, selama tahun 2020, Kabupaten Bogor memiliki tingkat partisipasi pekerjanya itu sebesar 62,65%.
65%, sedangkan untuk jumlah angkatan kerjanya itu sebanyak 2.733.670 orang selama tahun 2020. Nah, selanjutnya itu untuk yang masing-masing bekerja itu memiliki status pekerjaan, seperti misalnya memiliki usaha sendiri, terus juga ada yang bekerja sebagai buruh ataupun karyawan, ada juga yang memiliki pekerjaan bebas seperti pekerjaan non pertanian dan juga pekerja keluarga. Nah, di sini ada dari tabel status pekerjaan utama. Nah, itu kan ada yang berusaha sendiri, terus juga berusaha dibantu buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh dibayar, terus juga ada buruh karyawan ataupun pegawai. Nah, berdasarkan tabel tersebut terlihat banyak yang beralih untuk memiliki usaha sendiri di sektor non pertanian, berarti perdagangan dan juga jasa. Dengan beralihnya sektor ke non pertanian disebabkan oleh tingginya alih fungsi lahan dan juga alih kepemilikan lahan. Selain itu juga banyak anak muda yang memilih bekerja di luar sektor pertanian sehingga membuat kegiatan ekonomi ini berbasis lahan tidak bisa dipertahankan lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi setelah penjelasan dari teman saya sebelumnya terkait indikator dari pekerjaan dan pendidikan, kelompok kami menyimpulkan bahwa dengan perkembangan dua indikator tadi akan menyebabkan masalah tentang kawasan pemukiman. Nah, kawasan pemukiman sendiri adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Nah, pengembangan kawasan pemukiman membutuhkan sumber daya alam seperti lahan yang dalam jumlah yang besar. Pengelolaan kawasan pemukiman harus mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditujukan untuk keharmonisan lingkungan, akan tetapi juga berkelanjutan jangka panjang dengan berbasis sumber daya alam. Nah, untuk masa pemukiman ini hadir sejalan dengan jumlah dan dinamika penduduk yang terus berkembang, sehingga tuntunan akan tempat bermukim akan terus terjadi. Pemukiman selain menyangkut tentang masalah hunian atau perumahan juga berkaitan dengan aspek ruang atau lahan yang dimanfaatkannya. Perluasan areal pemukiman akan terus bertambah sehingga menggusur berbagai lahan yang sebelumnya tidak untuk dibangun seperti hutan dan perkebunan diubah alih fungsikan menjadi pemukiman. Nah, berikut ini adalah faktor dari perkembangan pemukiman yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal berkaitan dengan keunggulan letak geografis yang mendukung ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan potensi alam. Sedangkan untuk faktor eksternal berupa kebijakan dan aksesibilitas terhadap pusat kegiatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ariskin Pariwanata. Keberlanjutan kawasan pemukiman akibat meningkatnya kuantitas penduduk. Dengan berkembangnya kedua indikator sosial ekonomi dan mendorong kekritisan lahan Das Ciliwung, dengan terjadinya perubahan penggunaan lahan ini akan menurunkan daya dukung Das untuk kapasitas resapan air, terutama dilihat dari proporsi perubahan luasan pemukiman di Ciliwung Hulu, sehingga akan meningkatkan laju limpasan permukaan yang akan mengakibatkan terjadinya banjir di kawasan hilir Ciliwung sampai ke Jakarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya ada keterkaitan permasalahan pekerjaan dan pendidikan pada daerah Hulu Das Ciliwung. Dan berikut adalah tabel 5 yang merupakan data jumlah pencari pekerja menurut pendidikan terakhir di wilayah Das Ciliwung Hulu pada tahun 2020. Tabel ini merupakan hasil dari sumber BPS Kabupaten Bogor dalam angka tahun 2020. Selanjutnya, seperti yang kita tahu, pendidik dan pekerja juga saling berhubungan dalam hal ekonomi, di mana seperti penjelasan sebelumnya terdapat beberapa permasalahan di bidang pendidikan, yaitu terkait masih adanya anak-anak yang putus sekolah karena ada masalah ekonomi, di mana juga pada penjelasan Bapak Pekerja, banyak dari para pekerja yang berusia mulai dari 15 tahun sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan juga menurut data BPS Kabupaten Bogor, jumlah angkatan kerja di daerah Kabupaten Bogor cukup tinggi, yaitu sejumlah 2.700.000 jiwa, dengan jumlah pengangguran sebanyak 390.000 jiwa orang, di mana dari sekian banyak jumlah angkatan kerja yang ada, sebagian besar dari mereka adalah lulusan sekolah menengah atas. Dan di tabel tersebut bisa kita lihat
bahwa jumlah angkatan kerja di beberapa kecamatan daerah Das Ciliwung Hulu di pendidikan, di mana banyak dari lulusan SMA di sana melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, dan di mana tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pekerjaan dan juga akan berdampak pada kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Oke, boleh di next ke teman saya selanjutnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah daerah aliran sungai atau DAS ini merupakan daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung di mana air hujan jatuh pada wilayah tersebut. Kemudian ditampung dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama atau laut. DAS sendiri terdapat bagian-bagian yang memiliki perannya bagi kehidupan. Nah, daerah aliran sungai Ciliwung bagian hulu merupakan daerah seluas 15,11 hektar yang mencakup dua wilayah, yaitu Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, Jawa Barat. Secara administratif, Das Ciliwung bagian hulu terdiri dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Kota Bogor Timur. Wilayah pada bagian ini memiliki kondisi sosial dan fisik yang khas dan tidak terkecuali pada sektor pendidikan dan pekerjaan yang ada. Dari sektor-sektor pendidikan ini, wilayah Das Ciliwung bagian hulu sudah memiliki cukup banyak sekolah-sekolah baik tingkat wajib belajar mulai dari SD, SMP, dan SMA atau SMK. Namun untuk kualitas dari pendidikan masih menimbulkan beberapa permasalahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dan dari sektor pekerjaan, kegiatan ekonomi di daerah ini memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi, sekitar 62,65% atau sekitar 2.733.670 jiwa pada tahun 2020. Secara umum, pada tahun 2020 masyarakat di daerah ini didominasi oleh usahawan dan buruh yang juga menyebabkan pengaruh terhadap keberlangsungan kondisi lahan pada daerah aliran sungai ini. Jika dilihat dari kondisi kedua sektor tersebut, tentu hal ini masih memerlukan perhatian dan tindakan atau kebijakan lebih lanjut dikarenakan dapat menjadi faktor penentu kualitas di daerah tersebut agar dapat berkembang dengan baik sebagaimana dengan mestinya. Demikian presentasi kami dari kelompok 1 yang membahas mengenai Hulu Das Ciliwung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Samadi dan teman-teman semua yang telah belajar bersama di Geografi Pengembangan Wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat tahun baru. New Year.